Kembali dalam SI Talk bersama saya Freddy Su Nien Chang dan Dr. Rumi Tobing. Pemirsa, sejak zaman kuno, diet atau makanan memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan. Selain itu, terkait era juga dengan kemampuan tubuh untuk terhindar dari masalah infeksi maupun penyakit lainnya, meskipun terdapat rekomendasi diet yang berbeda-beda tentunya, dan juga misalnya pantangan makan tertentu, ataupun bahkan ada menu diet yang katanya ini memiliki efek meningkatkan masalah kesehatan. Jadi, apakah benar pemikiran seperti itu? Ini juga berlaku pada masalah kesehatan sendi. Tentunya, pakarnya akan memberikan solusi terbaik untuk Anda bersama Dr. Rumi Tobing. Ya, Dok. Saya agak bingung, Dok. Mengapa asam urat itu sering dikaitkan dengan jenis makanan tertentu? Jadi sehingga dia muncul nih, Dok, daftar-daftar makanan yang dipantang, Dok, ya. Itu untuk orang yang mungkin jika dimakan ini terganggu sendi-sendinya ataupun dikatakan sendinya tidak sehat, Dok. Oh. Ya. Jadi asupan purin makanan dapat menyebabkan sel-sel metabolisme dalam tubuh memproduksi asam urat. Sel yang mengandung asam nukleat juga akan berubah menjadi asam urat selama proses metabolisme berlangsung. Maka, jika ingin mengurangi kadar asam urat dalam darah, kita harus melakukannya, atau apa yang harus dilakukan adalah mengurangi konsumsi makanan dengan nilai purin tinggi. Purin? Ya, purin. Purin itu apa, Dok? Lalu jenis makanan apa yang bisa ada asupan purin itu, Dok? Oh ya, purin merupakan metabolit dari metabolisme tubuh sendiri yang membentuk asam urat. Ginjal akan mengekskresikan atau mengeluarkan asam urat dalam darah, sehingga jika makanan tersebut mengandung purin, tingkat asam urat tubuh tidak akan berlebihan. Namun, mereka yang memiliki masalah dengan asam urat tinggi akan bereaksi abnormal terhadap asam urat ini, sehingga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar asam urat itu sendiri. Jika ada asupan tinggi purin dalam diet, kadar asam urat dalam darah akan meningkat secara alamiah, sehingga meningkatkan terbentuknya deposit asam urat pada sendi, dan karenanya sangat meningkatkan risiko serangan gout yang menyebabkan pembengkakan sendi dan peradangan. Orang dengan asam urat tinggi atau menderita gout harus berhati-hati dari asupan makanan tinggi purin. Makanan yang tinggi purin termasuk diantaranya organ dalam hewan. 1. 2. Khusus makanan laut seperti kepiting, kerang, udang, cumi-cumi, dan ketam. 3. Khusus sayuran jamur seperti brokoli, kembang kol, dan jamur-jamuran. 4. Kedelai dan produk kedelai seperti tahu, susu kedelai, tauge. 5. Minuman beralkohol terkonsentrasi. Alkohol terkonsentrasi. Kita masih membahas soal purin, ya, Dok, ya. Nah, gimana caranya purin ini dapat dibuang dari dalam tubuh sehingga tidak sampai terjadi endapan, dan ini yang akan menyebabkan endapan asam urat di dalam darah, Dok? Ya, betul. Purin tidak dibuang dari dalam tubuh sebab proses metabolisme tubuh memerlukan senyawaan purin sebagai salah satu komponen protein. Namun, metabolisme purin secara alamiah akan menghasilkan sisa-sisa aktivitas metabolisme berupa sampah yang disebut asam urat. Jadi, jika kita tidak menginginkan penumpukan asam urat, maka kita harus mencegah kelebihan asupan purin. Dengan demikian, tidak ada produksi asam urat yang berlebihan. Kebutuhan metabolisme normal terhadap asupan purin sebenarnya sangat kecil, sehingga kita tidak perlu khawatir apabila tubuh kita akan mengalami kekurangan purin.
Berarti tubuh kita apakah bisa dok mengontrol mengontrol sendiri dok ya? Sebenarnya begitu. Bisa. Jadi kita bisa mengetahui bahwa tubuh kita bisa mengontrol atas kadar asam urat di dalam darah seperti itu dok ya. Ya. Pemirsa, kita telah mendengar lebih banyak tentang apa itu purin, jenis makanan apa saja yang mengandung banyak purin, serta bagaimana purin ternyata merupakan jenis protein penyokong metabolisme yang justru menyisakan sampah dalam tubuh kita, yaitu asam urat. Pemirsa, setelah yang satu ini, saya akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Rumi Altobing, masih membahas tentang masalah makanan dan kesehatan sendi. Tetap bersama kami di SHI Talk. Meskipun pada prinsipnya kaki sapi, tendon sapi, tulang ikan, dan tulang rawan sendi manusia semua terbentuk dari kolagen. Namun bukan berarti bahwa dengan mengkonsumsi bagian-bagian dari hewan itu dapat menghasilkan pembentukan kolagen untuk mengobati kerusakan sendi. Pemirsa, tetap bersama saya Freddy Su Nian Chang dan Dr. Rumi Altobing dalam SHI Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan yang terperinci mengenai hubungan antara jenis makanan tertentu dengan kesehatan sendi, maka sekarang kita ingin membahas apa hubungan antara makanan dengan keadaan di mana sudah terjadi penyakit degeneratif sendi. Pemirsa, mungkin Anda masih ingat pada beberapa segmen yang lalu yang pernah kita bahas masalah degeneratif sendi, yakni suatu keadaan kerusakan sendi yang disertai peradangan hebat sehingga jaringan sendi seperti tulang rawan bisa hancur. Ya, penyakit ini seringkali menyerang kaum usia manula tanpa membedakan jenis kelamin dan dipengaruhi banyak faktor yang berkelangsungan kronis ataupun jangka panjang. Pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk bersama bagaimana kita simak pembicaraan ataupun bagaimana hubungan makanan atau asupan diet dengan masalah degeneratif sendi, tentunya bersama Dr. Rumi Altobing. Ya, dokter, kita jelas sedikit dok ya. Ya, tentang penyakit degeneratif sendi dok. Ataupun pemirsa mungkin perlu tahu dan juga perlu kembali mengingat secara singkat ataupun intinya adalah apa sih dok mengenai degeneratif sendi ini dok? Ya, baik. Degeneratif sendi merupakan penyakit dasar yang menyertai osteoartritis atau radang sendi. Keadaan ini ditandai dengan terjadinya peradangan sendi yang terkena bersifat lokal namun amat progresif, di mana kerusakan jaringan sendi berlangsung terus seiring perjalanan waktu. Keluhan yang utama adalah rasa nyeri hebat di persendian yang terkena, gangguan alat gerak setempat, hingga terbentuknya tulang taji sebagai manifestasi komplikasi dari pengapuran yang berjalan bersama penyakit degeneratif sendi tadi. Faktor yang menyebabkan sebagian besar adalah proses penuaan. Namun sering juga dicetuskan oleh masalah hormon, gaya hidup, pengaruh rokok dan alkohol, berat badan, overweight, dan obesitas, hingga faktor genetik dan jenis ras. Insiden degeneratif sendi sangat tinggi di seluruh dunia, namun oleh banyak pihak sering disebut sebagai salah satu penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, sebab jaringan tulang rawan yang sudah rusak hampir tidak mungkin mengalami regenerasi alami secara sendiri. Maka pengobatan utamanya lebih diarahkan pada penanganan nyeri, pemberian obat pengendali radang yang bersifat sementara, hingga tindakan operasi mengganti bagian persendian yang sudah hancur dengan materi pengganti yang bersifat imitasi. Ya, tadi kita sudah dengar sedikit penjelasan dari dokter bahwa terkait penyakit tersebut, kita ini paham bahwa terapi yang tepat adalah mendorong proses pertumbuhan sel-sel tulang rawan ya dok ya. Jadi mungkin saya ingin tahu juga pemirsa, apakah ada dok makanan yang dapat memenuhi kebutuhan ini dok? Ya, tentu.
Mengenai masalah sendi degeneratif, pendekatan terapi adalah cara untuk memperbaiki masalah yang disebabkan oleh degenerasi sendi yang disebutkan oleh banyak orang, lebih daripada berhenti makanan tertentu. Ya. Terutama untuk masalah nyeri sendi, banyak orang akan mengklaim bahwa makan seperti kaki ayam, perut ikan, tulang iga sapi, daging ikan laut, dan otak hewan diharapkan bisa mendapatkan lebih banyak gelatin, sehingga dapat memperbaiki kartilago artikuler yang rusak itu. Perlu dicatat bahwa otak hewan adalah makanan dengan kadar kolesterol tinggi. Jadi untuk pasien dengan penyakit kardiovaskuler, otak hewan justru tidak disarankan. Meskipun pada prinsipnya kaki sapi, tendon sapi, tulang ikan dan tulang rawan sendi manusia semua terbentuk